seorang wanita punya suami lalu dia berzina adalah kehinaan, sedih, dan itu mungkin sekali terjadi. Naudzubillah, berzina padahal dia punya suami. Zina adalah hina, zina adalah rendah. Wahai wanita, jaga diri yang benar, apalagi sudah punya pasangan. Tidak gampang orang melakukan zina. Orang mulia susah melakukan zina. Pernah kami hadirkan satu kisah seorang perempuan Arab jahiliyah, padahal dia sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi, namanya Hindun. Waktu di perang Uhud membuat sayembara, kalau ada budak yang bisa membunuh Hamzah paman Nabi maka akan dimerdekakan. Sehingga ada orang namanya Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun dengan kebenciannya, setelah Hamzah wafat, Sayyidina Hamzah wafat, didatangi, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, digigit tanda kebenciannya kepada Nabi. Dengan kejahatannya seperti itu. Hingga berjalannya waktu, tahun berganti tahun, hingga waktu Mekah, dia masuk Islam. Setelah akhir kehidupan baginda Nabi, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang kepada baginda Nabi, diajak berbeat, berjanji, wahai wanita, kalian berjanjilah. Berjanji apa ya Rasulullah? Berjanjilah untuk tidak menyekutukan Allah. Kami berjanji tidak menyekutukan Allah. Apalagi Nabi berkata, berjanjilah untuk tidak mencuri. Ya Rasulullah, kami berjanji tidak akan mencuri. Apalagi berjanjilah untuk tidak minuman keras. Kami berjanji tidak minuman keras ya Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Lalu Nabi berkata, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, diam dia. Lalu berkata, ya Rasulullah, kami orang semacam kami ini diajak berjanji untuk tidak berzina. Apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Atazdil khurratu. Apakah saya itu model melakukan zina? Serem di hadapan Nabi. Padahal Arab jahiliyah, kehormatan masih dijaga. Ini seorang muslimah, karena biasanya umbar syahwatnya dan seterusnya. Takutlah kepada Allah, hai hamba-hamba terkasih Allah. Kalau yang pernah kepleset dalam zina, segera berhenti. Takutlah kepada Allah, itu kehinaan. Hina bagaimana? Tidak merendahkan dirinya, dia akan membuat sesuatu yang harus ditutup di depan laki-laki yang bukan apa-apanya bagi dia. Adalah kehinaan dan kehinaan. Belum lagi dosanya besar. Dan sungguh aib zina itulah aib yang panjang kisahnya. Kalau ada orang punya nenek dulu kafir lalu masuk Islam, namanya mu'allaf, atau dulu pemabuk kemudian dia sembuh, pejudi berhenti, dia masih nyantai dan bangga, dulu ayahku adalah jago judi dan sekarang tobat. Tapi kalau ada seorang cucu yang berkata nenekku dulu pezina, dia akan malu. Zina adalah hina, maka takutlah, jangan main-main zina. Takut, ada pintu halal, ambil itu halal. Di saat bergolak syahwat, berusahalah untuk menghindar dari itu semuanya. Jangan turuti, jangan suka nonton film yang enggak-enggak dan seterusnya. Baik, kemudian jika ada seorang istri yang berzina kemudian hamil, seorang istri naudzubillah berzina kemudian hamil, perlu dilihat dong, apakah suaminya juga menggauli dia atau tidak. Kalau ternyata suaminya juga menggauli dia, mungkin sekali hamilnya dari suaminya. Mungkin juga hamilnya dari suaminya. Berarti tidak bisa dipastikan secara benar siapa yang menghamilinya. Baik apapun bentuknya, jika seorang wanita yang punya suami kemudian hamil, selagi sang suami tidak menafikan menolak yang ada di perutnya dengan sumpah li'an, menafikan bahwasanya di perut istriku bukan dari air maniku, selagi sang suami tidak menolak, maka nasabnya sang anak akan sambung kepada suaminya. Mau tidak mau harus seperti itu. Makanya tidak boleh main-main nasab. Jangan gampang Anda meragukan nasab, ngotak-atik nasab. Sebab kalau Anda mengatakan nasabmu nggak sambung, berarti Anda mulai menuduh dia berzina. Itu bukan bapakmu, kan kurang ajar. Terus bapakku siapa? Makanya jadi harus waspada urusan nasab. Selagi orang mengatakan itu anakku, selesai. Anda jangan banyak tanya. Ini siapa? Anak saya. Sudah selesai. Jangan bertanya kapan nikahmu dan ini ribet. Nah, kemudian sisi lain, jika ada seorang suami
meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa yang ada di perut istrinya bukan dari air mania, maka wajib dia menafikan anaknya. Lah yakin seyakin-yakin gimana? Dia nggak pernah menghauli bertahun-tahun, tiba-tiba hamil. Nah, kan bukan dari air mania. Lah ya ini, maka dia wajib menafikan. Kenapa? Dia pasti bukan dari dia. Sebab kalau dibiarkan akan bercampur nasabnya. Seperti itu. Jadi kemudian jika ternyata sama-sama istrinya mengaku berzina, naudzubillah, tapi suaminya juga menggauli, maka di sini nggak bisa, karena bukan yakin, bisa jadi yang jadi adalah air maninya dia. Kecuali ada vonis dokter bahasanya begini, nggak bisa dan cerita. Maka di saat tidak yakin nggak bisa kita menafikan. Maka nisbatnya, intinya selagi sang suami tidak menafikan anaknya, menolak anaknya dengan sumpah li'an, tentunya sumpah li'an itu adalah dengan catatannya betul-betul. Nah, kalau sama menggauli nggak berlaku di sini. Maka selagi sang suami tidak menolak anak tersebut, maka nasabnya sambung kepada dia. Mungkin naudzubillah istrinya diam-diam, ya yang dosa istrinya, suaminya nggak pernah menggauli, atau wallah alam misalnya suaminya tidak menggauli, kemudian istri hamil, atau suami itu ya lah kalau tidak pernah menggauli kan ketahuan pasti, lu nggak gauli kok tiba-tiba hamil, pasti sang suami curiga. Atau istri nakal, naudzubillah, diserah digauli suaminya dengan laki-laki lain. So, biarpun seandainya yang jadi adalah air mani orang lain, tetap nasabnya kepada suaminya. Kenapa? Dia masih punya suami. Karena masih mungkin nggak boleh, nggak bisa dipastikan kalau air mani ini adalah dari orang lain. Tapi kalau air maninya pasti dari orang lain, maka wajib bagi suami untuk menafikannya. Dalam treatise pertanyaan yang ditanyakan, dia punya suami, kemudian hamil, lalu nasabnya kepada siapa? Selagi sang suami tidak menolak anak tersebut, maka nasabnya kepada sang suami. Seperti itu. Nasabnya pada sang suami. Lah, untuk menafikan nasab sang suami harus tahu ceritanya. Dia tidak menggauli selama ini. Dia juga menggauli istrinya, ya nggak bisa dong. Bisa menolak anaknya sendiri nanti. Seperti itu. Jelas harus bertobat wanita semacam naudzubillah, khianat, rendah. Semoga jika ada wanita semacam itu, semoga Allah ampuni, beri kesadaran, dan menjijikkan dan menyedihkan kalau ada perempuan semacam itu. Ada pintu halal. Kenapa ada pintu halal dibuka mudah? Kenapa harus melakukan yang haram? Kalau sudah namanya kepleset, kadang tidak harus laki-lakinya lebih ganteng dari suaminya, bahkan tidak harus lebih perkasa dari suaminya. Akan tapi begitulah setan menghiasi. Subhanallah.